Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini, kita kembali akan mengupdate situasi dan penanganan BNPB sama pemerintah daerah. Jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera terus bertambah. Hingga Sabtu 6 Desember 2025 pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, total korban tewas mencapai 914 orang. Selain itu, 389 orang masih dinyatakan hilang, sementara 4.200 warga mengalami luka-luka. Mengutip data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 359 orang. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Utara dengan 329 korban meninggal, disusul Sumatera Barat dengan 226 korban tewas. Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur juga sangat luas. BNPB melaporkan sedikitnya 105.600 rumah rusak dan 52 kabupaten atau kota terdampak dengan rincian sebagai berikut. 1.000 fasilitas umum rusak, 155 fasilitas kesehatan rusak, 522 fasilitas pendidikan rusak, 344 rumah ibadah rusak, 222 gedung atau perkantoran rusak, dan 405 jembatan rusak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini, kita kembali akan mengupdate situasi dan penanganan BNPB sama pemerintah daerah 3 provinsi melakukan upaya-upaya tanggap darurat dan percepatan pemulihan di 3 provinsi. Dan tentu saja setiap hari kita akan melaporkan update perkembangan khususnya berkaitan dengan 5 hal. Pertama, pencarian pertolongan, kemudian pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, yang ketiga, pembukaan akses jalan darat khususnya, yang keempat berkaitan dengan pemulihan akses komunikasi, yang kelima berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi, dalam hal ini listrik dan tentu saja bahan bakar minyak. Kemarin kita sudah mendengarkan progres dari PLN dalam hal pemulihan akses energi listrik di beberapa tempat dan target-target capaian yang akan dilakukan. Sore hari ini kita akan mendengarkan dari PT Pertamina yang juga tentu saja akan memberikan update progres dari pemenuhan kebutuhan BBM di daerah terdampak. Baik, pertama saya akan menyampaikan update dari hasil operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasi oleh Basarnas beserta tim gabungan di 3 provinsi. Sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tentu saja simpati yang sangat mendalam kepada para korban. Di hari ini, Sabtu 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa. Jadi bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin di 867 jiwa. Tentu saja dalam hal ini BNPB akan terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan-percepatan optimalisasi dari operasi pencarian dan pertolongan hingga nanti daftar korban hilang bisa kita minimalkan sekecil mungkin. Untuk detail per provinsi, untuk Provinsi Aceh per hari ini itu berjumlah 359 jiwa, bertambah 14. Kemudian Sumatera Utara itu 329 jiwa,
dan Sumatera Barat 226 jiwa. Selain itu, kami juga melaporkan korban hilang dari total 3 provinsi masih terdata dalam daftar pencarian tim SAR sebanyak 389 jiwa. Tentu saja angka ini bergerak dinamis. Ada beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang, tetapi di beberapa tempat kemudian dinyatakan atau dilaporkan kembali dalam kondisi selamat, sehingga data korban hilang yang per kemarin itu masih berjumlah 521 jiwa per hari ini dari rekap Pusdalop BNPB di 3 provinsi itu berjumlah 389 jiwa. Tentu saja kita harapkan angka ini terus turun hingga operasi pencarian dan pertolongan bisa benar-benar meminimalkan jumlah. Total korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera mencapai 914 jiwa hingga Sabtu 6 Desember pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Dari 3 provinsi terdampak, Aceh memegang jumlah korban tewas terbanyak, disusul dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru BNPB, di Aceh ditemukan sebanyak 359 jenazah, 94 orang hilang, dan 3.500 warga mengalami luka-luka. Sebanyak 97.400 rumah rusak dan 18 kabupaten terdampak dengan rincian sebagai berikut. 585 fasilitas umum rusak, 126 fasilitas kesehatan rusak, 258 fasilitas pendidikan rusak, 201 rumah ibadah rusak, 205 gedung atau kantor rusak, dan 312 jembatan rusak. Sementara itu, Sumatera Utara menjadi wilayah dengan korban terbanyak kedua. Tercatat 329 jenazah ditemukan, 82 orang masih hilang, dan 647 warga mengalami luka-luka. Sebanyak 2.400 rumah rusak dan 18 kabupaten terdampak dengan rincian sebagai berikut. 74 fasilitas umum rusak, 1 fasilitas kesehatan rusak, 54 fasilitas pendidikan rusak, 19 rumah ibadah rusak, 0 gedung atau kantor rusak, dan 9 jembatan rusak. Terakhir ada wilayah Sumatera Barat mencatat 226 korban tewas, 213 orang hilang, dan 112 warga mengalami luka-luka. Sebanyak 5.800 rumah rusak dan 16 kabupaten terdampak dengan rincian sebagai berikut. 362 fasilitas umum rusak, 28 fasilitas kesehatan rusak, 210 fasilitas pendidikan rusak, 124 rumah ibadah rusak, 17 gedung atau kantor rusak, dan 64 jembatan rusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.